From behind, you look a little bit like Henry. Oh my fuck! The Cavalrine. Not while the fate of my universe is at... Hello Brovers, video kali ini masih seputar bocoran Marvel, cuman bedanya ini terkait dengan film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, dimana sumber kita baru aja membocorkan kalau ada satu aktor dari DC Extended Universe dulunya ya, karena namanya jadi DC Universe, yang dimana sedang dicariin perannya sama Marvel Studios, atau dengan kata lain, aktor ini tuh udah dicariin peran khusus gitu cuy oleh Marvel Studios. Beda dari casting pemeran film gitu ya, yang dimana misalkan kita ngikut casting, kita tuh sebenarnya sudah tahu kan kita tuh mau casting film apa dan juga karakternya apa, ya nggak sih? Sedangkan aktor ini legit Marvelnya langsung bos yang nyariin peran buat dia. Jadi udah bukan casting nih, dia yang ngajak gitu. Anjir, gelo. Legit diperlakukan buruk di sebelah, dihormati di MCU urut bos. Aduh, ikut so. Welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, aktornya yang gue maksud itu adalah Henry Cavill. Ya, sang Superman-nya DCEU atau DC Extended Universe. Jadi kalian semua sudah tahu lah ya, Man of Steel, Superman yang menurut gue adalah Superman terbaik sepanjang masa sejauh ini, karena David Corenswet kita belum tahu kualitasnya seperti apa, tapi intinya sejauh ini Superman terbaik sepanjang sejarah adalah Superman Henry Cavill. Walaupun memang sudah terkonfirmasi lewat film Deadpool and Wolverine di mana dia memerankan karakter Wolverine, rumor ini beredar kembali di mana dia akan memerankan suatu karakter yang berbeda di Marvel Cinematic Universe. Orang-orang langsung menduga dia bakal jadi varian dari Captain America yang disebut sebagai Captain Britain. Untuk itu, gue bakal jelasin siapa itu Captain Britain, karena ternyata ceritanya sangat-sangat menarik cuy, walaupun agak terlalu singkat ya, beda sama Captain America yang memang dia tuh ada struggle-nya dulu, dia jadi kurus apa segala macam kayak gitu-gitulah. Tapi intinya kalau Captain Britain itu dia masih ada unsur magicalnya gitu. Unik kan? Makanya sini gue jelasin. Nama aslinya itu adalah Brian Braddock. Dia itu ternyata adalah seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah laboratorium nuklir gitu. Nah, setelah laboratorium tersebut diserang, Brian ini terluka dan kabur. Namun tak lama kemudian dia bertemu dengan dua entitas mistis gitu cuy. Namanya Merlin. Dia tuh kayak semacam penyihir gitu, dan putrinya namanya Roma. Nah, mereka ini atau dua orang ini menawarkan ke si Brian Braddock ini, lu mau ngambil amulet atau pedang? Dan di sini ternyata Brian itu milih amulet. Nah, buat kalian yang nggak tahu, amulet tuh kayak semacam koin yang jadi ujung kalung gitu cuy. Jadi kalau kalung ada ujungnya tuh yang biasanya di tengah dada gitu kan ya. Nah, itu disebut amulet. Nah, amulet yang dipilih oleh Brian ini adalah Amulet of Fright. Dan pilihan ini memperlihatkan sifat dasar Brian yang cenderung bijak, damai, dan lebih condong pada perlindungan daripada kekerasan. Sebagai Captain Britain, dia diharapkan untuk menjadi pelindung dari multiverse. Jadi beda ya konsepnya. Kalau misalkan Captain America itu dia pakai serum super soldier dan lain segala macam, pokoknya ada ilmu saintisnya gitu ya nggak sih. Sedangkan kalau si Captain Brian Braddock atau Captain Britain ini dia full magical sebenarnya. Awal mula dia jadi sosok Captain Britain tuh karena magical aja gitu, dan tugasnya langsung menghandle multiverse. Beda sama Captain America yang dia ikut perang dunia dulu, sedangkan Captain Britain ini enggak, dia langsung bertugas sebagai petugas multiverse atau protector omniversal. Omniversal protector adalah gelar atau peran yang diberikan kepada individu atau entitas dalam Marvel Universe, yang dimana tugasnya itu menjaga keseimbangan dan melindungi omniverse, yakni keseluruhan kumpulan realitas yang ada di multiverse Marvel Comic, yang dimana omniverse ini mencakup tidak hanya semua semesta paralel, tetapi juga setiap dimensi, alam, realitas alternatif, dan segala sesuatu yang eksis di luar batas-batas yang dipahami oleh makhluk biasa. Nah, di sini Captain Britain ini memimpin sebuah organisasi yang disebut sebagai Captain Britain Corps, yang dimana organisasi ini terdiri dari berbagai macam Captain Britain dari dimensi yang berbeda, dan pasukan yang dipimpin oleh Captain Britain ini menjalankan tugas untuk menjaga kestabilan di seluruh omniverse, yang dimana masing-masing varian dari Captain Britain ini melindungi realitas mereka sendiri. Jadi Captain Britain Corps ini tuh kayak ala-ala TVA gitu cuy, mirip-mirip kayak gitu, cuman bedanya mungkin mereka tidak punya wewenang ataupun punya power untuk
itu menghapus timeline lah, mereset timeline dan lain segala macam. Mereka enggak, mereka cuman lebih ke arah security lah, security guardnya tiap realitas alternatif. Nah, Captain Britain ini menjadi lebih dikenal luas di kalangan pembaca komik Amerika Serikat pada waktu itu setelah dia itu ternyata bergabung ke tim superhero Inggris yang dikenal sebagai Excalibur, yang pertama kali muncul di Excalibur Special Edition pada tahun 1987. Tim ini terdiri dari superhero yang sebagian besar terkait dengan tema-tema mistis dan juga dimensi, karena sebenarnya walaupun tampilannya kayak Captain America, ya kan gue jelasin tadi ya, dia itu sebenarnya basicnya magical karena dia berasal dari kekuatan yang berbau-bau mistis gitu. Seperti anggota Excalibur tuh kayak ada Nightcrawler, Kitty Pryde, terus juga ada Phoenix dan juga Megan. Nah, Megan ini nanti bakal jadi istrinya Brian Braddock, tapi itu nanti ya penjelasannya cukup panjang itu dan nggak perlu repot-repot ngejelasin juga. Gue nanti juga, kita kan tahu begitu Captain Britain muncul dia arahnya mau kemana dulu nih. Nah, dalam perjalanan ceritanya, Captain Britain ini memiliki banyak interaksi dengan dunia mutant atau X-Men, yang dimana sebenarnya ini menjadi koneksi yang sangat-sangat bagus sekali gitu, karena kan setelah Multiverse Saga itu adalah Mutant Saga, yang dimana Mutant Saga tentunya berkaitan dengan X-Men dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya diperkuat oleh keterlibatannya dalam Excalibur, karena dia kan anggota Excalibur, yang dimana Excalibur isinya hampir semuanya tuh X-Men dan koneksinya tuh banyaknya ke X-Men atau mutant gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan nanti Captain Britain ini ngikut komplotannya mutant atau X-Men. Dia juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan mutant gitu cuy. Kayak contoh seperti House of M, itu kan kasusnya Wanda ya. Wanda tuh sebenarnya mutant guys, tapi kalau di MCU dia kayak pure magic gitu lah pokoknya. Nah, kalau misalkan Captain Britain itu sempat terlibat juga di Secret Wars, tapi perannya nggak terlalu banyak karena seperti yang gua kasih tahu, Captain Britain itu kan dia mimpin Captain Britain Corps, dan Captain Britain Corps itu fungsinya cuma sebagai security guardnya multiverse, yang dimana kalau misalkan mereka kewalahan ya udah mereka juga ujung-ujungnya ikut bersatu dengan para Avengers lagi gitu, mungkin seperti itu. Nah, dalam event besar seperti Marvel Secret Wars tahun 2015, ternyata Captain Britain ini kembali berperan penting sebagai bagian dari Captain Britain Corps. Jadi Captain Britain Corps itu ada di Secret Wars tahun 2015, yang dimana komik Secret Wars tahun 2015 dan juga komik Secret Wars yang pertama tuh 1980 apa 1970 lupa gue. Intinya dua komik Secret Wars itu menjadi acuan utama bagi Russo Brothers dan juga Kevin Feige untuk membuat film Secret Wars, yang dimana kalau misalkan karakter Captain Britain Corps itu ada di komik tersebut, ada kemungkinan besarnya memang nanti di filmnya ya ada gitu karakter tersebut, walaupun kita nggak tahu perannya bakal besar atau tidak. Oh iya, tadi gue udah ngejelasin panjang lebar tapi gue lupa, gue kagak ngasih tahu kekuatannya ya. Simpelnya sebenarnya mirip-mirip sama kekuatannya Captain America sih sebenarnya ya, yang dimana dia tuh punya kekuatan super yang memiliki fisik yang di luar batas manusia normal lah ya, kayak super soldier gitu, cuman dia ada energi mistis di dalam tubuhnya. Terus juga daya tahan dan kecepatan ya mirip sebenarnya kayak Captain America gitu ya, cuman dia di beberapa versi ada yang bisa terbang cuy, gelo gak sih? Bisa terbang deh cuy. Terus juga dia itu punya penglihatan multiverse, seingat gue ya, gue lupa dia bisa ngelihat multiverse apa, butuh barang untuk melihat atau melakukan penglihatan multiverse, tapi intinya si Captain Britain ini bisa melakukan penglihatan multiverse, dan tentunya itu semua didasarkan dari amulet of right atau amulet yang dia kalungkan gitu atau dia bawa lah kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan si Steve Rogers itu kan punya jimat ya, jimat yang kompas Peggy gitu kan, ada gambar Peggy kan. Nah, kalau misalkan si Captain Britain ini ya punya amulet of right ini gitu. Nah, sebenarnya kita sambung dulu dengan Tom Cruise yang punya nasib sama seperti Henry Cavill. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Marvel Studios itu ngejar-ngejar banget dia cuy, gelo nggak sih? Raja box office Hollywood yang ngejar-ngejar kakek-kakek yang satu ini. Buat yang nggak tahu, Tom Cruise sebenarnya adalah pilihan pertama Marvel Studios buat meranin Iron Man dulu. Jadi sebelum Iron Man 1 ini direncanakan untuk diproduksi gitu ya kan, mereka nge-casting dulu nih ya kan. Kandidatnya itu adalah Tom Cruise dan RDJ gitu. Dan di situ akhirnya RDJ yang kepilih dan bukan Tom Cruise, gitulah intinya. Dan sekarang ketika Marvel Studios mungkin sudah punya uang yang cukup, karena memang ya Marvel Studios atau Disney sekarang menjadi raja box office di Hollywood, dan tentunya duitnya nggak ada serinya cuy. Orang ngebawa si Hugh Jackman aja bisa dia kok, ngebawa Toby juga dia bisa kok. Jadi ya
Menurut gua kayaknya Tom Cruise ini bisa lah, asalkan uangnya cucok. Ini gila sih, nanti kalau Tom Cruise ini head to head sama RDJ, walaupun gua nggak yakin ya kalau misalkan Iron Man versi Tom Cruise bakal dibuat sebagai protagonis, pasti dibikin antagonis, karena banyak yang rumorin dia bakal jadi superior Iron Man, yang dimana dia adalah wujud dari Tony Stark jika berada di sisi Dark Triad. Jadi memang dia Tony Stark versi Dark gitu ya, walaupun bajunya tuh all white gitu, kayak silver putih menceling gitu ya, tapi sifatnya tuh busuk banget, mampus banget pokoknya. Jadi sosok superior Iron Man ini gak hanya sekedar overpower, tapi dia juga bakalan punya peran yang cukup penting nantinya. Entah bakal dimanfaatin sama Dr. Doom versi RDJ atau gimana lagi, intinya dia punya peran yang cukup penting. Karena saya ingat gua di Secret Wars 2015, kalau nggak salah ada Iron Man yang pembentukannya tuh mirip kayak superior Iron Man, dan itu mungkin bisa dijadikan acuan gitu bagi Marvel Studios bahwa ya superior Iron Man nih layak untuk hadir di Secret Wars nantinya. Apalagi ini udah fancast dari zaman Multiverse of Madness, bos, gila loh. Walaupun gue yakin banyak dari kalian yang kecewa Marvel suka menjadikan aktor mantap sebagai cameo serampangan dan lain segala macam gitu ya, tapi gue yakin khusus Henry Cavill dan juga Tom Cruise kayaknya bakal dispesialin tuh berdua, karena Marvel yang ngejar-ngejar cu, Marvel yang butuh gitu, berarti kan mereka bakal menggunakan semaksimal mungkin gitu. Apalagi ya bayaran mereka pasti nggak murah coy, pasti besar gitu, nggak mungkin dihambur-hamburin gitu doang kan, nggak mungkin. Ini gue kasih contoh nih ya, maruknya Disney. Bayangin aja Lion King yang udah kayak kualitas National Geographic gitu ya, terus udah beres ceritanya nih, udah stop di situ, udah selesai sebenarnya cerita Lion King live action, dibikin prequelnya cok. Disney sampai bela-belain dibikin prequelnya. Dan tentu saja di sini udah tertulis gitu ya, dia nggak berdasarkan buku dan lain-lain, nggak ada samsek gitu cerita Mufasa, pure karangan Disney, pakai lisensi dari Lion King, terus ya pakai nama Lion King gitu mungkin ya untuk menggerakkan massa agar beli tiket Mufasa gitu. Anjir, ada aja akal-akalnya tuh buat merah sesuatu dari IP gitu ya. Ini kacau cuy, Disney tuh kacau banget asli. Target marketnya pun bocil gitu, jadi gak ada yang sadar, gak ada yang peduli gitu. Buat kalian yang mungkin baru start bisnis atau baru mau belajar bisnis, lu contoh bisnis Disney tuh. Disney pinter banget asli dagangnya, legit. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X, pamit undur diri and welcome, see you next time.